Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Mudara Pratama dari kelas EKI 4D dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang dilema migrasi dan urbanisasi. Dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dari berbagai pelosok daerah pedesaan hingga ke kota-kota. Begitu cepatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota di berbagai negara yang berkembang seperti Afrika dan Indonesia merupakan salah satu fenomena demografi setelah Perang Dunia II dan masalah di masa mendatang. Ledakan penduduk yang pada kenyataannya sangat sulit diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial yang lainnya. Nah, seiring dengan meluasnya urbanisasi dan bias urban, maka pemukiman kumuh dan kampung-kampung di pinggiran di tengah kota yang menyesakkan terus tumbuh dan meningkat tanpa henti. Sekian dari saya, Bagus Mudara Pratama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Faira, saya dari kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang bagian materi saya, yaitu masalah-masalah urbanisasi dan sektor informal urbanisasi. Nah, masalah-masalah yang terjadi di urbanisasi ini yaitu terjadi pada perkotaan. Karena banyaknya di kota itu orang yang sulit mencari kerja dan juga banyaknya pengangguran di perkotaan. Karena di negara-negara berkembang, pemerintah sekarang kurang aktif untuk membagi aktivitas perekonomiannya ke ukuran yang lebih memungkinkan untuk diatur dengan baik. Karena inilah salah satu permasalahan yang terjadi di ibu kota. Karena di mana menerima investasi publik yang sangat besar itu dan mendorong investasi swasta yang tidak berprofesional dibandingkan kota lain. Dengan inilah banyaknya masalah-masalah yang seperti banyaknya pengangguran karena pengangguran ini sangat menonjolkan arus urbanisasi, yaitu meledaknya manusia untuk mencari pekerjaan. Nah, sedangkan di sektor formal dan informal itu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini banyaknya terjadi sebenarnya di pedesaan, yang mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat dengan cepat. Nah, keadaan inilah yang mendorong penduduk desa untuk pindah ke kota, sehingga terjadilah apa itu yang dinamakan urbanisasi. Sebenarnya sektor formal ini tidak mampu untuk menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja di kota, disebabkan karena jasa sektor informal ini sangat menjadi pilihan terbaik bagi orang dewasa yang akan mungkin di masa mendatang. Karena sektor formal ini dalam perekonomian perkotaan, banyaknya di negara berkembang itu tingkat penawaran tenaga kerjanya jauh melebihi tingkat permintaannya, sehingga mengakibatkanlah tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nanda Putri Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret perempuan urban, yaitu dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memang jabatan publik masih sangat sedikit. Perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun, peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.
Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas, seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda atau Darwin 2005, bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Suatu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa Anda secara drastis adalah karena Anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai sakti atau istri. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khodijah. Di sini saya akan menjelaskan migrasi dan pembangunan. Migrasi adalah arus perpindahan penduduk yang dipandu oleh proses pemuasan keuntungan ekonomi. Kekhususan dalam fenomena migrasi saat ini adalah adanya institusionalisasi pemerantaraan proses migrasi, di mana pemerintah serta swasta menjadi aktor-aktor utama yang monopoli manfaat dari proses migrasi. Yang kedua, teori rural-urban migrasi. Masih terjadi perdebatan tentang adanya hubungan yang kuat antara migrasi dan pembangunan. Kelompok optimis menganggap migrasi sebagai bentuk alokasi optimal faktor penduduk untuk kepentingan daerah. Pertumbuhan seimbang ini alokasi ulang tenaga kerja dari daerah perdesaan yang berbasis sektor pertanian ke perkotaan. Berbagai alasan dapat menjelaskan pilihan untuk bermigrasi, namun terdapat dua alasan utama yang sering disoroti atau terutama dalam konteks negara berkembang. Sebagai alasan untuk bermigrasi dan lebih luas lagi sebagai peran yang dapat diimigrasi dalam proses pembangunan ekonomi. 1. Migrasi dapat digunakan untuk mengatasi guncangan negatif terhadap pendapatan. Jika rumah tangga terkena guncangan negatif, misalnya guncangan pertanian akibat kekeringan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.